Hi guys, it's week 4 di load week. Jadi di minggu ini emang saya mundurin kilometer mileage-nya ya. Yang minggu lalu itu lumayan tinggi, itu di 53 kilometer. Dan di week 4 ini saya ngurangin sebanyak 5 kilometer di dalam seminggu ini. Jadi total mileage-nya itu di 48 kilometer. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin dari week 1, 2, 3, dan ini yang week 4, dan minggu ke depan itu adalah week terakhir di base phase. Jadi di dalam marathon training itu penting banget buat kita memiliki landasan aerobic base yang kuat. Dan tujuannya itu adalah untuk memiliki fondasi yang kuat. Both di jantung, pernafasan, kaki, otot-otot gitu ya, tendon, itu semua perlahan-lahan dibiasakan untuk berlari selama mungkin gitu ya, dan itu juga perlahan-lahan ada stepnya gitu, nggak bisa langsung ditingkatkan. Setiap 3-4 minggu itu di marathon training ini pasti ada penurunan mileage ya, karena ketika kita selalu nge-push, badan kita nggak cukup waktu buat recover, nggak bisa meresapi apa yang kita udah latih gitu. Jadi istirahat itu adalah waktu dimana badan kita itu bisa memperbaiki tubuh kita sendiri, sel-selnya itu bisa diperbaiki supaya di minggu selanjutnya ya pasti bisa lebih kuat. Selama 4 minggu ini, ketika saya benar-benar fokus sama marathon training, emang jujur bosen gitu ya, semakin bosen karena larinya semakin lama. Tapi di minggu keempat, I realized ya memang that's part of the training plan. Consistency sometimes can be boring gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencapai tujuan tertentu gitu ya, kita memerlukan konsistensi. Konsistensi artinya kita akan mengulang kurang lebih hal yang sama yang harus kita lakukan. Mungkin konsistensinya itu per hari, per jam, ada yang per minggu, dan karena itu diulang-ulang akan terasa bosan. Makanya penting banget yang saya omongin di minggu pertama yaitu adalah bagaimana kita bisa mengingatkan diri kita akan tujuan. Tujuan kita itu mau ngapain sih? So, untuk membahas minggu keempat ini, pertama di hari Senin, itu adalah rest day seperti biasa, dan it's a relaxing day gitu ya. Itu sebetulnya malam Chinese New Year gitu ya, jadi a little bit of celebration gitu. Cuman di hari Selasanya ini adalah Chinese New Year. Sebetulnya nggak ada hambatan sih ya, cuman keluarga kayak nanya pagi-pagi mau kemana gitu kan, harusnya Chinese New Year because I'm celebrating it gitu. Jadi orang-orang pada nanya ngapain lari gitu kan, harusnya celebrate Chinese New Year dulu gitu. Jadi saya berusaha buat bangun lebih pagi, especially my wife ya, nanyain gitu, nggak usah lari lah gitu, but I have to do it. Hari Selasa easy run 9 km, tapi tetap harus lari ya, walaupun Chinese New Year. Dan saya bakal lari around CFD. Hari ini kaki ya terasa berat sih. Kirain kemarin rest udah enakan, taunya gila berat banget. Pace 740, tapi heart rate-nya udah 150. Nah, my body needs recovery ya. Lumayan banyak loh yang lari, ya nggak sebanyak CFD, cuman ada. Wow, hebat ya. Ada nggak sih kesulitan buat tetap running? Kayak males,
bosan, capek. Ada nggak sih? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Dan 9 kilo, cuacanya mantap, top. Jakarta lagi enak banget nih. Overall I feel happy. Cuman again kakinya aja yang kayak berat. Saya karena Chinese New Year ya nggak sempat buat strength training. Dan akhirnya saya pindahin di hari Rabu. Dan di hari Rabu ini saya menyelesaikan 8 km. Harusnya di hari Rabu itu recovery run gitu. Cuman karena saya nggak bisa strength training di hari Selasanya, jadinya saya pindahin recovery run-nya itu di hari Kamis, dan di hari Rabunya saya lari biasalah, effortnya 3-4 lah RPE-nya gitu. Good morning, ini hari Rabu, harusnya 7 kilo recovery. Cuman karena kemarin pas Chinese New Year nggak sempat strength training, jadi saya ganti plannya. Jadi hari ini kita 8 kilo, terus nanti strength training, besok kita baru recovery. Habis itu hari Jumat recovery lagi. Jadi hari ini yang kita gaskan. Oke guys, let's go. Dan 8 kilo, tapi 1 kilonya 1 kilo lebih sih kayaknya ke pause. Jadi on paper 7 kilo. Agak humid sih, walaupun mendung, lembab, jadi kayak keringet parah. Overall perasaannya cemas, nggak tahu bakal kayak gimana. It's still very early, tapi saya mulai kayak apa ya, mencari validasi gitu. Bisa selesai nggak? It's tough. Alright guys, see you again tomorrow ya. Gitu. Terus di hari Kamis saya berlari sejauh 7 km, dan ini adalah recovery run. Jadi kalau misalnya recovery run dibandingkan base run, tentu saya aim-nya untuk merendahkan heart rate lagi gitu ya. Dan guys, dan kalau udah selesai treadmill harus disusukin nih. Di treadmill 705, di sini ya 748 ini Garmin, jadi harus di calibrate gitu. Karena tentu treadmillnya bakal lebih akurat dibandingkan jam ya, karena jam itu menggunakan GPS. Kalau misalnya indoor itu dia pakai accelerometer gitu, dan itu ya lebih tidak akurat gitu. Anyways, dan 7 kilo average pace-nya kayak 8 treadmill gara-gara tadi pagi hujan lagi. Besok saya bakal indoor bike, nanti saya bakal lakukan deh kalau sempet, dan strength training push and pull day. Alright, see you tomorrow. Jumatnya saya bisa, untungnya ada waktu ya untuk ini benar-benar recovery nih. Kalau yang ini recovery indoor bike ya, saya riding selama 1 jam
gitu, dan average powernya itu di 106 watts dan average heart rate-nya di 134 BPM. Nah ini udah termasuk di zone 1 lah ya, di bawah zone 2 gitu. Jadi benar-benar cuman clearing lactate atau lactate itu kayak ada laktat acid gitu ya, asam laktat di otot-otot kita, dan itu bisa di clear dengan mudah ketika tubuh kita bergerak gitu, especially di kaki lah. Good morning, hari Sabtu. Kita hari ini easy run lagi, dan aimnya targetnya jaraknya 7 kilo. Terus nanti di akhir saya bakal masukin 6 kali stretch juga, supaya badannya nggak lupa sama speed work gitu ya. And kemarin habis goes, kayak hari ini lumayan berasa kangen lari sih. Dan 7 km average pace-nya di 7.30 dan average heart rate-nya di 149. Dapat base. Great. See you tomorrow in the long run. Di hari Minggunya ini yang agak berat. Kayak nggak bisa tidur. Saya ingat di hari Minggu tuh cuman akhirnya bisa tidur kayak cuman 5 jam, 4 jaman gitu, 4 jam 56 menit. Something like that. Terus saya ingat banget pas lari itu juga telat bangun. Kayaknya udah hampir jam 7 deh pas nyampe CFD tuh. Good morning. Nih Sunday long run, tapi udah jam 7 karena 1 ketiduran, 2 karena hujan. Hari ini rencananya 17 kilo. Semoga bisa semangat sampai selesai. Dan ditemenin istri hari ini. Sepi banget karena kayaknya sih karena banyak dari teman-teman yang puasa ya. Jadi larinya pada lebih pagi dari ini. Terus agak gerimis-gerimis juga, hujan. Dan heart rate saya lebih tinggi dari minggu yang sebelumnya, bahkan pas saya half marathon gitu ya. So saya coba buat slow it down. Banyak banget moments dimana saya jalan, tapi ya sekali lagi nggak apa-apa ya. Kalau emang harus menurunkan heart rate-nya, itu aja average heart rate-nya saya dapat di 152 BPM dan average pace-nya di 746. Dan saya menyelesaikan jaraknya sejauh 17 km. Gitu guys. Sejauh. Ngantuk banget. Malam nggak bisa tidur. Selalu Sabtu malam tuh si mendung, tapi gila nggak ada angin. Bener-bener gak ada angin, lembab banget, sedikit gerimis, tapi tetap aja gak ada angin, panas banget jadi ya. So humid, heart rate-nya jadi naik terus. Dari tadi jalan, bentar-bentar jalan. Ya udahlah ya. Yang kita lawan sebetulnya ya ego diri sendiri ya. Kayak seberapa mau kita menahan ego kita kalau kita tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa improve. It's not easy.
Dan guys, 17 kilo. Gila, heart rate-nya parah. Either kepanasan atau karena lembab banget. Kayak nggak ada angin gitu hari ini. Mau bilang at least nggak ada matahari, tapi gila panasnya. So tiring today dibandingkan half marathon minggu lalu. Ini lebih capek. Minggu lalu kayak lebih chill gitu rasanya. Ini baru week berapa ya nih? I even forget. Either 3 atau 4 lah. Masih ada kalau nggak salah 1 atau 2 minggu lagi base. Habis itu baru masuk ke speed work. Long run-nya makin panjang juga. Oke, guys. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Dan semoga teman-teman bisa enjoy my journey. Hopefully teman-teman juga bisa terinspirasi ya dari apa yang saya create di sini. Thank you so much for your support, guys. Bye.